Media Belanda bahkan sejumlah media Eropa, semua menyorot penampilan epik Kelvin Verdonk, yang dinilai merupakan pemain yang berkontribusi besar bagi klub dan negara yang ia bela secara konsisten. Bahkan ia dinobatkan sebagai pemain kunci di berbagai pertandingan penting yang sudah ia lalui, entah itu bagi klub, hingga negara yang ia bela. Media Belanda Gelderlander terkejut dengan penampilan penggawat timnas Indonesia tersebut. Ia disebut pemain yang paling konsisten dari berbagai pertandingan. Kemenangan telak yang diraih bintang timnas Indonesia, Kelvin Verdonk bersama klubnya Nijmegen dalam laga terbarunya di Liga Belanda mendapat sorotan dari media Belanda, hingga sejumlah media besar Eropa juga ikut menyorot penampilan Verdonk. Seperti yang diketahui, Kelvin Verdonk kembali diturunkan sebagai starter saat menghadapi Fortuna Sittard. Tak hanya tangguh saat bertahan, Kelvin Verdonk bahkan mampu menyumbang 1 gol ke gawang Fortuna Sittard di babak kedua. Pemain dengan latar belakang center back tersebut bermain bagaikan robot. Kelvin Verdonk selalu ada di mana-mana. Hal itu menunjukkan fisiknya yang sangat prima dan tangguh. Ia hampir selalu mendapat rating tinggi di atas rata-rata pemain lain, entah itu bermain untuk klub, hingga penampilannya di timnas Indonesia. Ia menjadi pemain yang selalu tampil baik secara konsisten. Pertandingan antara Nijmegen kontra Fortuna Sittard sendiri berakhir dengan skor telak 4-1, untuk kemenangan tuan rumah Nijmegen. 4 gol tim tuan rumah masing-masing dicetak oleh Sami Owaisa, Vito van Krooi, Kelvin Verdonk, dan Thomas Ouwejan. Pasca laga tersebut, salah satu media lokal Belanda yakni Gelderlander turut mengomentari kemenangan telak yang diraih Kelvin Verdonk bersama klubnya. Kelvin Verdonk menjadi pemain yang paling disorot media Belanda dan sejumlah media Eropa lainnya. Menurut data, Kelvin Verdonk menjadi pemain yang mendapat rating tertinggi bersama rekan satu timnya Vito van Krooi. Dari data resmi tersebut, Kelvin Verdonk mendapat rating 8,2, sedangkan Vito van Krooi mendapat nilai 8,3. Dua pemain kunci tersebut menjadi pemain yang paling disorot media Eropa. Namun, ada perbedaan yang cukup mencolok dari perbandingan antara keduanya. Penampilan Vito van Krooi memang sangat baik, namun konsistensinya menjadi poin perbedaan antara Vito dan Verdonk. Vito tidak mampu selalu bermain konsisten, ia tidak selalu bisa menampilkan permainan terbaiknya. Terkadang ia bermain sangat baik, namun terkadang juga tidak. Perbedaan mencolok itulah yang jadi pembeda antara keduanya. Berbeda dengan Kelvin Verdonk, pemain yang satu ini selalu bermain baik secara konsisten. Penampilan impresif Verdonk tidak hanya dibuktikan di klub saja, bahkan Verdonk juga selalu menjadi pemain inti di starting line-up timnas Indonesia. Kehadirannya yang selalu menjadi pemain kunci dengan penampilan impresifnya. Ia juga pemain yang memiliki paru-paru ganda. Verdonk sangat tangguh saat bertahan, namun ia juga kerap memberi kontribusi besar saat membantu serangan. Selain tangguh, fisik Verdonk yang selalu prima, bahkan ia sampai dianggap pemain yang selalu siap untuk bertempur kapanpun dan dimanapun. Poin lebih itulah yang dimiliki Verdonk, hingga ia kerap menjadi sorotan banyak media Belanda dan berbagai media Eropa lainnya. Bahkan ia sampai dijuluki sebagai robot yang tak punya rasa lelah. Dengan penampilan impresifnya, Kelvin Verdonk diharap bisa menjaga konsistensinya saat memperkuat timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia melawan Australia dan Bahrain. Dalam pertandingan terdekat, timnas Indonesia akan bertandang ke markas Australia pada tanggal 20 Maret mendatang, yang akan digelar di Sydney Football Stadium. Sorotan media Eropa mengenai Kelvin Verdonk tidak cukup sampai di situ. Indonesia disebut beruntung memiliki pemain tangguh serba bisa seperti Kelvin Verdonk. FIFA ini main mata nih sama Indonesia, karena FIFA berkepentingan Indonesia masuk Piala Dunia sebagai negara yang penggemar sepak bola yang paling banyak. Gue denger juga itu. Sekarang pertanyaan gue adalah kenapa China nggak masuk terus, India nggak pernah masuk. Oh, tapi itu bukan negara pencinta sepak bola lah. Tapi penduduknya besar. I know. China lumayan lah. Iya, enggak sebanyak Indonesia. Enggak sedahsyat Indonesia. China itu penduduknya 1,4 miliar. 1,4. Ya. Masa nggak ada 200 negara juga sepak bola? Mereka bukan. Wah, Indonesia tuh diakuin, coach. Iya, betul. Kalau nonton pakai lagu tanah. Betul. Itu viral kemana-mana. Betul. I agree. Cuman kalau dibilang konspirasi FIFA, untuk gue kalau dengar konspirasi gitu ya suka ya. Bukan kayak 911 dulu. Banyak konspirasi kan. Gue baca salah satu buku itu. Gue berpikir apakah masuk logika gue atau enggak. Sekarang kita bicara FIFA konspirasi yang pengen Indonesia masuk, mungkin bisa aja, tapi kelihatan nggak? Kita 6 pertandingan baru sekali menang kok.
Iya, Jadi konspirasinya itu di mana? Hebohnya kayak menang 5 kali itu, Boy. Iya, padahal baru sekali menang. Iya, euforia ya. Saya tahu lah, ini kepentingan bisnis. Oh iya, Viewership, pasti. Rating pasti naik. Pasti. Merchandise pasti gila Betul, tuh kalau kita setuju. masuk tuh. Pasti setuju. Banyak negara juga cemburu sama kita karena sering sekali Indonesia nih ketemu FIFA gitu. FIFA dinilai sangat berhasrat untuk menyaksikan timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2026. Dari teori liar yang mana itu dianggap sebagai konspirasi tersebut, timbullah kecurigaan, ini merupakan bagian dari strategi, agar Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan cara yang tidak terduga nantinya. Jika Indonesia benar-benar lolos ke Piala Dunia, tentu euforianya akan sangat menggila dan dapat mengguncang dunia. Bukan suatu yang mustahil, dulu Piala Dunia bagaikan mimpi di siang bolong bagi Indonesia, dan kini mimpi tersebut hampir menjadi kenyataan. Selain dari itu, keikutsertaan Indonesia dapat mengangkat ekonomi 3 negara tuan rumah sekaligus. Sebab terjadinya spending money yang besar dari warga Indonesia. Tak hanya hal positif itu saja yang datang dari Indonesia, hal itu juga akan terjadi dari sektor siaran, dengan jam tayang yang ramah di negara Indonesia, yang mana pertandingan yang digelar di benua Amerika, akan mempengaruhi waktu tayang di negara kawasan Eropa, sebab waktunya yang tidak ramah bagi negara kawasan Eropa, dengan keikutsertaan Indonesia di ajang Piala Dunia, dapat menutupi itu semua, yang mana 280 juta rakyat Indonesia, sudah siap memantau pertandingan Piala Dunia yang akan tayang di pagi hari waktu Indonesia. Lantas, akankah Indonesia akan tetap lolos ke Piala Dunia dengan cara yang tidak terduga nantinya, jika memang teori liar itu terdengar masuk akal, dengan segala praduga atau adanya konspirasi di balik itu semua? Jika Indonesia memang diagendakan FIFA untuk lolos ke Piala Dunia, lantas, apa nilai poin dari upaya keras PSSI agar meningkatkan kualitas sepak bola timnas Indonesia, yang hanya akan dipatahkan dari sekedar asumsi liar yang mengatakan, jika FIFA akan bantu Indonesia lolos ke Piala Dunia? Bukankah upaya keras PSSI itu akan terasa seperti hal yang sia-sia bagi kerja keras PSSI selama ini, yang mana sejauh ini, PSSI berjuang secara mandiri agar dapat bersaing dengan persaingan yang lebih kuat di pentas dunia nantinya. Because otherwise, I'm willing to step down. Mari kita mengurai satu persatu, benar atau tidaknya teori liar yang mengatakan, adanya konspirasi antara FIFA dan PSSI, dengan menggunakan pendekatan teori yang sebaliknya, berpikir secara sederhana sesuai fakta dan realitanya. Yang pertama, jika FIFA memang membantu Indonesia lolos ke Piala Dunia dengan cara yang tidak terduga, lantas, apa kredit poin bagi Indonesia yang harus berjibaku dengan segala upaya kerja kerasnya, bahkan harus menciptakan perpecahan di negeri sendiri? Bukankah itu justru menjadi hal negatif bagi integritas PSSI itu sendiri? Yang mana pada akhirnya PSSI sendiri mengetahui, jika pada akhirnya FIFA akan bantu Indonesia lolos ke Piala Dunia. Jika teori yang mengatakan, FIFA mengagendakan Indonesia akan lolos ke Piala Dunia, yang mana hal itu juga dikait-kaitkan dengan pelatih baru Patrick Kluivert. Sejauh ini, langkah pergantian pelatih dari federasi, merujuk pada sejumlah problematik internal, mulai dari strategi, komunikasi pelatih pada pemain keturunan, dan masih banyak lagi. Menurut PSSI, pergantian pelatih yang dianggap lebih memperbesar peluang Indonesia, menjadi langkah logis PSSI, yang mana hal itu dianggap sebagai langkah memperbesar peluang Indonesia dengan pelatih yang dianggap lebih mampu menguasai materi pemain, yang juga memiliki banyak kesamaan dengan pelatih baru itu sendiri. Selain untuk mengubah filosofi permainan yang sedianya lebih defensif, menjadi permainan yang ofensif dengan filosofi permainan ciri khas Belanda total football. Lantas, mengapa PSSI harus mengambil langkah perpecahan? Jika PSSI sudah mengetahui Indonesia jadi agenda FIFA negara peserta Piala Dunia, jika teori itu benar, bukankah sebaiknya Indonesia tetap menggunakan materi pemain yang sudah ada saat ini, tanpa harus berusaha menambah stok pemain keturunan baru, yang pada akhirnya hasilnya tetap sama akan tetap lolos ke Piala Dunia? Namun pada faktanya, PSSI masih terus menambah stok pemain keturunan yang berkualitas. Hal itu bertujuan, agar peluang Indonesia semakin besar menuju Piala Dunia. Jika membenarkan teori konspirasi tersebut, tentu sejumlah upaya PSSI akan terasa tak bernilai. Semakin teori konspirasi itu ditelaah, maka semakin tidak masuk akal dengan banyaknya upaya yang sedang dilakukan PSSI demi dapat meloloskan Indonesia ke Piala Dunia, yang mana tujuan utama PSSI, semata demi Indonesia dapat lolos ke Piala Dunia. Jika teori konspirasi itu benar adanya, bukankah tujuan PSSI sudah tercapai, bahkan sebelum semuanya dimulai?
Jika memang teori konspirasi itu benar dan berlaku, tentu akan bertentangan dengan banyak upaya yang sedang dilakukan PSSI saat ini. Selain itu, PSSI seharusnya tidak perlu bersusah payah membantu pelatih dalam banyak hal, untuk mendongkrak seluruh aspek yang dapat meningkatkan performa timnas Indonesia, agar dapat memperbesar peluang Indonesia menembus Piala Dunia. Namun jika kita mau berpikir lebih logis, tanpa bantuan FIFA pun, Indonesia tetap akan berjuang secara mandiri, dengan berbagai cara, mulai dari segi menambah stok materi pemain yang berkualitas, hingga terus berupaya dalam meningkatkan level permainan, untuk menatap persaingan yang jauh lebih kuat di Piala Dunia nantinya. Di sisi lain, bukankah Indonesia menjadi salah satu negara yang kerap dirugikan oleh wasit FIFA? Namun, andai Indonesia lolos ke Piala Dunia, tentu itu menjadi berita gembira bagi rakyat Indonesia sekaligus FIFA. Terlepas lolos atau tidaknya Indonesia ke Piala Dunia, semua itu tetap berdasarkan perjuangan Indonesia itu sendiri, dengan melalui berbagai upaya PSSI secara totalitas, untuk menciptakan sejarah hingga prestasi. Sejauh ini, Timnas Indonesia berjuang meraih impian berkat kerja keras para pemain, federasi dan pelatih, dan pintu gerbang Piala Dunia sudah di depan mata. Terlepas dari dibantu atau bahkan keputusan FIFA yang merugikan Indonesia, Indonesia berjuang mengukir sejarah tersebut secara mandiri, dan kerja keras secara mandiri tersebut, sesuai apa yang sudah kita lihat saat ini, kita baru bisa menilai, jika semua sudah berjalan, apa yang akan terjadi nantinya, masuk akal atau tidaknya perjalanan Indonesia menuju Piala Dunia. Setelah itu semua terjadi, baru kita bisa menilai sekaligus langkah investigasi pembuktian sesuai fakta yang terjadi. Menunggu dukungan kalian selamanya, dan semoga kita bisa meraih mimpi kita, yaitu lolos ke Piala Dunia. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, bye YT Real.